Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Jessica Wati dengan NPM 2501110521229 dari kelas 1D. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi kan jika mendengar istilah Al-Quran dan juga hadis. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan hadis adalah perkataan, perbuatan, atau persetujuan Nabi Muhammad SAW. Mana Al-Quran berfungsi sebagai sumber hukum utama, sedangkan hadis sebagai penjelas atau penyempurna ajaran di dalam Al-Quran yang dibahas secara global. Sebagai sumber ajaran Islam merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu. Al-Quran merupakan bentuk masdor dari qira'a, qiraatan Quranan yang berarti bacaan. Tersebut senada dengan pendapat Subhi As-Sahih dalam kitab Mahabits fil Ulum Al-Quran. Kata Al-Quran berasal dari kata qira'a yang artinya membaca. Banyak lagi pendapat dari para ulama lainnya. Al-Quran diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab dan kemudian diturunkan pada generasi berikutnya secara mutawatir. Surah Al-Hijj ayat 9, Allah menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahu lahafizun. Artinya, kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memeliharanya. Memiliki 5 nama yang dinyatakan sendiri dalam Al-Quran. Di antaranya adalah Al-Quran karena sesuai dengan sifatnya untuk dibaca, adalah Alkitab karena Al-Quran adalah wahyu yang sama seperti kitab-kitab lainnya dan dikatakan sebagai penyempurna kitab lainnya. Al-Furqan karena isi Al-Quran adalah pembeda yang jelas. Yang pertama adalah hak yang benar dan batil yang sesat. Yang keempat adalah Az-Zikra karena Al-Quran mengingatkan manusia pada jati diri yang sebenarnya. Dan yang kelima adalah At-Tanzil karena Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan lebih dari 6.000 ayat, tersusun dari surat Al-Fatihah sampai kepada surat An-Nas. Dikaitkan dengan tempat diturunkannya, maka ayat-ayat Al-Quran dibagi menjadi 2, yaitu ayat Makkiyah dan juga Madaniyah. Contohnya sendiri, ayat-ayat Al-Makkiyah itu suratnya pendek, ringkas, dan juga bernada keras, sedangkan Al-Madaniyah suratnya itu panjang dan juga bernada tenang. Dari jelas atau tidaknya, para ulama mengelompokkan ayat-ayat Al-Quran menjadi 2 bagian, yaitu muhkam dan mutasyabihat. Manakatan mengungkapkan, muhkam adalah ayat yang dapat diketahui secara langsung tanpa memerlukan keterangan lain, sedangkan mutasyabih adalah ayat yang memerlukan penjelasan dan merujuk pada ayat-ayat lain. Al-Quran ditinjau dari segi isi mengandung beberapa hal berikut. Yang pertama adalah ajaran tauhid, yang kedua adalah janji dan ancaman Tuhan, yang ketiga adalah masyarakat syariah, yang keempat adalah masalah ibadah, dan yang kelima adalah jalan menuju kebahagiaan hidup, dan yang keenam adalah cerita dan juga sejarah para umat terdahulu. Sumber ajaran Islam, Al-Quran memiliki beberapa fungsi, yang diantaranya adalah yang pertama Al-Huda sebagai petunjuk, yang kedua Al-Furqan sebagai pemisah, yang ketiga As-Sifah sebagai obat penyembuh, yang kelima adalah Al-Mau'izah sebagai nasihat, yang keenam adalah sebagai mukjizat atau pembuktian kebenaran Nabi Muhammad SAW, yang keenam adalah penguat ajaran para umat Rasul terdahulu. Sebagai penyempurna kitab sebelumnya, Al-Quran memiliki beberapa keistimewaan. Hal tersebut berlandaskan pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Yang artinya adalah bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran yang berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia. Dari penggalan surat Al-Baqarah di atas dapat diketahui bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Akan tetapi proses penurunannya beberapa ulama itu berpendapatnya itu berbeda. Seperti ada yang berpendapat bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar dengan cara yaitu lengkap dari surat awal hingga akhir. Dan kemudian ada juga yang berpendapat bahwa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Dan masih banyak lagi beberapa pendapat dari para ulama-ulama yang lain. Salah satu hikmah dari diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur adalah membuktikan secara pasti bahwa Al-Quran diturunkan dari Allah yang maha bijaksana. Ada 3 metode untuk memahami Al-Quran. Yang pertama ada terjemahan, yang kedua adalah tafsir, dan yang ketiga adalah takwil. Sebagai umat muslim, kita harus mengakrabi Al-Quran dengan beberapa langkah berikut. Yang pertama adalah memantapkan keimanan terhadap Al-Quran sebagai kitab Allah. Yang kedua adalah mempelajarinya. Yang ketiga adalah mengamalkannya. Dan yang keempat adalah mendakwahkannya.
Karena Al-Quran adalah sumber pedoman hidup. Nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber hukum dan sumber moral, dan sebagai inspirator pengembangan sains dan juga teknologi. Itu saja penjelasan untuk materi Al-Quran. Yang selanjutnya adalah materi tentang hadis. Hadis secara bahasa adalah sesuatu yang baru, sedangkan secara istilah para ulama mendefinisikan berbeda-beda sesuai dengan latar belakang disiplin ilmunya. Ahli hadis mendefinisikan sebagai perbuatan Nabi, perkataan, dan juga hal ihwal, sedangkan ulama usul yaitu segala perbuatan Nabi, perkataan, dan takrirnya yang berkaitan dengan hukum syara dan juga ketetapannya. Dari segi kedudukannya sendiri, hadis memiliki kedudukan sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Ada salah satu dalil yang menjelaskan tentang kedudukan hadis, yaitu adalah peningkatan ketaatan seseorang kepada Rasulullah SAW sebagai ketaatan kepada Allah yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 80 dan juga 59. Lain dalil-dalil yang terdapat dalam ayat Al-Quran di atas, Rasulullah SAW juga bersabda bahwa beliau meninggalkan dua buah pusaka sebagai pedoman atau pegangan untuk umatnya agar tidak tersesat dalam menjalani kehidupan, yaitu adalah Al-Quran dan juga hadis. Dan dalil tersebut berbunyi dalam hadis riwayat Al-Malik, yaitu hadisnya adalah, aku tinggalkan dua pusaka untukmu, yaitu adalah Al-Quran dan juga hadis, dan kamu tidak akan tersesat selagi kamu berpegang teguh pada keduanya. Hadis riwayat Malik. Ada beberapa cara Rasulullah SAW dalam menyampaikan hadis kepada umatnya, yaitu adalah salah satunya adalah melalui ceramah di tempat terbuka kepada para sahabat dan juga umat-umat yang mendengarkan ceramah pada saat itu. Secara garis besar, hadis dapat dilihat kualitasnya melalui kuantitas perawinya dan juga kuantitas kehujahannya. Ditinjau dari segi perawinya terbagi menjadi 3, yaitu hadis syahih, hadis hasan, dan juga hadis dhaif. Sedangkan ditinjau dari kehujahannya menjadi 2, yaitu hadis makbul dan juga hadis mardud. Unsur-unsur pokok hadis ada 3. Yang pertama adalah sanad. Sanad adalah silsilah orang yang meriwayatkan hadis. Yang kedua adalah matan. Matan adalah ma'irfata min al-ardi atau tanah yang meninggi. Berarti yaitu lafaz-lafaz yang berada di dalam hadis memiliki makna-makna tertentu. Yang terakhir adalah rawi. Rawi adalah orang yang memberitakan atau menyampaikan hadis. Ada riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa didirikannya Islam yaitu di atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang ketiga adalah membayar zakat. Yang keempat adalah berpuasa. Dan yang kelima adalah naik haji. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kesimpulan dari hadis sendiri adalah dari nama Abdullah bin Musa sampai Ibnu Umar adalah sanad dari hadis. Kata bunyal Islam sampai wasyaumur Ramadan adalah matan. Sedangkan nama Imam Bukhari yang dicatat di ujung hadis adalah rawi. Sekian saja pemaparan materi dari saya, semoga dapat dimengerti dan juga semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.